Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang lurus dan terbebas dari kebodohan dan kejahiliahan. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Octavia Lomotovani dari Teknologi Informasi 2C dengan nomor induk mahasiswa 203307051. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak dan kepribadian dalam Islam untuk memenuhi tugas akhir semester pendidikan agama Islam. Akhlak selalu kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pengertian akhlak itu sendiri? Akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang keutamaan yang harus dilakukan setiap manusia dengan cara mengikutinya sehingga dalam jiwa terdapat kebaikan. Kedudukan akhlak dalam kehidupan manusia menempati posisi yang sangat penting, sebab jatuh atau tidaknya bangunan suatu masyarakat itu tergantung pada akhlak. Dari masa menginjak bangku sekolah, kita sudah diajarkan mengenai akhlak. Tentang akhlak, berpakaian yang sopan, tata cara berbicara yang baik dan sopan. Apabila akhlak seseorang itu baik, maka sejahteralah lahir dan batinnya. Namun, apabila akhlak seseorang itu buruk, maka rusaklah lahir dan batinnya. Sesungguhnya akhlak yang baik itu akan membuat seseorang selalu aman, tenang, dan tidak adanya perbuatan yang tercela. Seseorang yang berakhlak mulia selalu melakukan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban terhadap dirinya sendiri tersebut menjadi hak dirinya. Namun, apabila akhlak seseorang itu buruk, pasti akan menjadi sebuah sorotan di lingkungan sekitar. Contoh akhlak buruk yaitu seperti melanggar norma-norma di lingkungan sekitar, memiliki sifat yang cetera, tidak melakukan kewajiban yang seharusnya dikerjakan. Maka hal yang sedemikian itulah yang akan menyebabkan kerusakan sebuah sistem lingkungan. Sesungguhnya manusia itu terdiri dari unsur jasmaniah dan rohaniah. Dalam kehidupannya pasti terdapat sebuah masalah lahirnya maupun batinnya yang berkaitan dengan akhlak. Apabila seseorang itu tidak mempunyai rohani, maka akan mati. Sebaliknya, apabila tidak mempunyai jasmani, maka tidak dapat disebut manusia. Adapun sumber ajaran akhlak adalah Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya tingkah laku Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah contoh suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Segala ucapan Nabi Muhammad SAW dan perilakunya senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran dan Sunnah Rasul adalah ajaran yang paling mulia di segala ajaran manapun. Adapun tujuan dari berakhlak mulia adalah pembinaan takwa. Bertakwa adalah melaksanakan segala perintah agama dan meninggalkan segala larangan agama. Ini berarti menjauhi perbuatan-perbuatan jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Orang bertakwa berarti orang yang berakhlak mulia, berbuat baik dan berbudi luhur. Ibadah yang dilakukan semata-mata ikhlas dan mengantar kesucian seseorang akan menjadi tajam dan kuat. Sedangkan jiwa yang suci itu akan membawa budi pekerti yang baik dan luhur. Oleh karena itu, ibadah di samping latihan spiritual juga merupakan sebuah latihan sikap dan meluruskan akan akhlak kita. Adapun pembagian akhlak itu ada dua macam, yaitu yang pertama akhlakul karimah atau akhlakul majmumah. Macam-macam akhlakul karimah
Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah al-amanah, yaitu sifat jujur dan dapat dipercaya. Kemudian ada al-alifah, yaitu sifat yang disenangi. Kemudian al-afwu, yaitu sifat pemaaf. Kemudian ada al-khairu, yaitu kebaikan atau berbuat baik. Selanjutnya ada macam-macam akhlakul mazmumah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah al-ananiyah, yaitu sifat egoistis. Kemudian yang kedua ada al-baghyu, atau suka obral diri terhadap lawan jenis. Selanjutnya yang terakhir ada al-bukhlu, atau sifat kikir. Di dalam akhlak pun terdapat aspek yang mempengaruhi sebuah akhlak, yaitu tingkah laku manusia, insting dan naluri, pola dasar bawaan nafsu, adat dan kebiasaan lingkungan, kehendak dan takdir. Keimanan seseorang dalam perjalanan hidup manusia dapat bertambah atau berkurang disebabkan oleh pengaruh yang datang dari dalam maupun luar, yaitu berupa pengaruh hidup yang dialami. Sesungguhnya martabat manusia ditentukan oleh kehendak hati, ikhtiar dan pilihan hidup yang dijatuhkan. Selanjutnya, akhlak merupakan amal yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan akhlak termasuk hal yang pertama kali didakwahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah tauhid, akhlak mulia juga menunjukkan kapasitas keimanan seorang muslim. Semakin baik akhlak seseorang, maka semakin sempurna imannya. Maka jangan mengira akhlak kita sudah benar jika akhlak kita belum benar. Kadang ada sebagian orang yang sangat memperhatikan masalah akidah, namun menyepelekan masalah akhlaknya. Padahal seharusnya akhlak yang lurus dan benar itu harus membekas di dalam keseharian kita. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.